politik dan juga reformasi hukum, maka seharusnya kita sudah harus memasuki reformasi birokrasi. Gitu. Karena ini yang saya pikir penting untuk menjalankan roda pemerintahan. Jadi setelah semuanya berjalan dengan baik secara politik dan secara hukum, maka ibarat sebuah mobil, mesin yang menggerakkan mobil itu harus sudah kita reform ya. Jadi kebobrokan mesin, tidak pernah digantinya mesin, itu menyebabkan negara kita tidak lancar jalannya. Sehingga ini harus diberikan prioritas dan pemerintah harus sepenuh hati berkomitmen penuh untuk melakukan selanjutnya adalah administrative reform atau bureaucratic reform ini. Iya. Jadi apakah benar anggapan pengamat selama ini bahwa seolah-olah birokrasi itu kurang mendapatkan perhatian? Padahal kalau menurut Mas Iko tadi kan ini sesuatu yang keniscayaan yang perlu. Ibaratnya ini kalau kita menyelenggarakan satu ibadah gitu, ini termasuk rukun yang harus dipenuhi begitulah. Iya. Apa begitu gitu? Iya, saya pikir iya. Jadi memang sebenarnya ada beberapa hal yang sudah kita lakukan, terutama pada masa Pak Harto waktu itu, misalnya antara lain dengan membentuk lembaga administrasi negara. Meskipun sampai saat ini kita lihat LAN ini belum berfungsi secara optimal di dalam memberikan masukan, baik itu terkait dengan policy untuk birokrasi secara umum, lalu juga untuk kepegawaian negara itu ya. Jadi memang strateginya belum utuh, belum komprehensif, dan belum memiliki komitmen politik yang kuat. Sehingga kalau kita lihat kalau seorang kepala daerah atau seorang presiden berkampanye, tidak pernah orang itu menyebutkan saya akan melakukan administrative reform gitu atau reformasi birokrasi. Gitu. Yang sering kan saya akan merubah akan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan dan seterusnya. Jadi saya pikir memang ini suatu keharusan ya. Kesadaran ya dari katakanlah para elit sendiri memang sepertinya awareness-nya belum ada ya. Jadi kita membutuhkan semacam strong political leadership Pak untuk bisa sampai ke bureaucratic reform itu. Iya, baik. Pak Sufyan, tadi kita singgung-singgung masalah reformasi kepegawaian yang kita bicarakan malam ini. Kita akan tahu bahwa masalah kepegawaian di Indonesia khususnya menyangkut pegawai negeri itu banyak pekerjaan rumah atau banyak isu yang perlu, misalnya isu tentang masalah profesionalisme. Isu mengenai masalah netralitas dari pegawai negeri, di mana dalam sejarah perjalanan bangsa itu pasang surut itu keterkaitan antara pegawai negeri dengan persoalan-persoalan politik yang ada. Belum lagi masalah menyangkut masalah sistem, misalnya rekrutmennya bagaimana, security dalam konteks masa depan mereka bagaimana, pengembangan karir bagaimana dan sebagainya. Ini gimana ini menghadapi isu-isu ini dalam konteks nanti kita akan melakukan reformasi kepegawaian ini, Mas Sufyan? Ya, memang seperti halnya yang dikatakan oleh Eko tadi, bahwa selain reformasi birokrasi itu kurang mendapatkan perhatian, ya akibatnya runtutannya adalah reformasi kepegawaian pun, civil service reform itu tidak mendapatkan perhatian sebagaimana seharusnya dari pemerintah. Padahal semua teori mengatakan bahwa reformasi ekonomi, reformasi politik, penegakan hukum tidak mungkin akan berhasil kalau tidak didukung oleh reformasi birokrasi. Nah, bagian terpenting dari reformasi birokrasi ini adalah civil service reform, reformasi kepegawaian ya kita di sini ya. Nah, jadi memang di sini letak masalahnya, reformasi kepegawaian memang luput dari perhatian pemerintah selama ini. Saya kira sejak Orde Baru sampai sekarang pun ini hanya di feri-feri reformasinya. Kalau saya sering mengatakan ini reformasi setengah hati. Jadi tidak ada betul-betul suatu strategi reformasi yang holistik untuk mereform baik birokrasi kita maupun kepegawaiannya. Ya akibatnya seperti sekarang kan, akibat dari tidak adanya reformasi yang menyeluruh itu, maka birokrasinya tidak pernah berjalan cukup profesional untuk bisa mendukung reformasi-reformasi yang lain. Jadi akibatnya semua reformasi ya terganggu kecepatan jalannya gara-gara kurangnya perhatian, kurangnya komitmen pada ini reformasi kepegawaian. Salah satu isu yang mengemuka sebagaimana saya singgung tadi adalah
menyangkut netralitas birokrasi sebagai salah satu sosok ideal dari kepegawaian di suatu negara. Ini bagaimana menurut perjalanan sejarah, mungkin Pak Sufyan bisa melihat perjalanan bangsa kita dalam konteks ini bagaimana itu? Ya, salah satu bagian dari reformasi kepegawaian itu yang paling penting adalah mengembangkan meritocratic birokrasi atau meritocratic civil service, kepegawaian yang meritokratik atau profesional ya dalam bahasa yang lain. Nah, agar dia bisa menjadi birokrasi yang profesional, yang meritokratik, salah satu persyaratannya adalah dia harus netral dari intervensi politik. Harus netral dari campur tangan dari politik. Nah, karena itulah pada waktu kami kebetulan ya saya ikut membidani itu Undang-Undang Nomor 43 itu, maka meritokratik birokrasi itu menjadi salah satu fokus di dalam Undang-Undang 43 itu, yaitu menjadikan birokrasi itu netral ya, atau netralitas dari birokrasi harus dipertahankan. Tidak boleh dia dispoil atau dicemari oleh campur tangan politik dengan cara menempatkan konco-konco politik di dalam jabatan-jabatan strategis. Nah, untuk itu konsep yang dikembangkan seperti yang digunakan juga di negara-negara lain adalah dengan memisahkan antara jabatan karir yang betul-betul harus netral, kemudian dengan political appointment yang memang untuk menempatkan konco-konco politik. Bisa diilustrasikan misalnya satu negara mana yang bisa menggambarkan kepada khususnya pada kita sekalian para pemirsa yang ada yang jabatan memang karir, ada jabatan yang political appointment tadi itu. Misalnya saja contohnya Jepang ya, yang sebenarnya banyak negara yang sudah menggunakan, tapi saya ambil contoh Jepang. Untuk mengembangkan netralitas birokrasi ini, maka di dalam birokrasi Jepang di bawah menteri itu ada dua permanent secretary atau sekjen di sini. Satu yang sekjen betul-betul karir. Yang membawahi para dirjen-dirjen yang betul-betul adalah karir. Tidak bisa ini ditunjuk berdasarkan afiliasi politik. Kemudian ya ada yang kedua yang namanya Permanent Secretary for Parliamentary Affairs. Nah, ini adalah memang teman-teman politik, satu partai politik dari menteri yang nanti akan menghubungkan menteri itu dengan partainya, yang menghubungkan menteri itu dengan parlemen, dengan diet. Dan ini pola seperti ini diikuti di Malaysia, diikuti di Korea Selatan, dan hampir di semua negara-negara. Saya kira itu salah satu cara. Jadi pada waktu kami menyusun Undang-Undang 43 sudah ada pikiran seperti itu. Jadi memperkenalkan adanya staf khusus presiden, staf khusus wakil presiden, staf khusus gubernur, staf khusus menteri. Yang bukan pejabat karir. Yang bukan pejabat karir, tetapi yang betul-betul adalah dari partai politiknya, menteri ataupun presiden. Tapi karena jabatan ini tidak cepat-cepat diadakan, maka akhirnya jabatan-jabatan karir ini diisi oleh orang-orang dari partai politik, sang pejabat yang menteri ataupun presiden ya, ataupun gubernur. Baik Pak Sufyan, memang menarik. Kita rupanya harus berhenti sejenak untuk mempersilahkan yang lewat berikut ini. Kita akan sambung nanti khususnya kepada Mbak Wiwi yang sudah siap dengan masalah yang akan saya ajukan. Demikian.